Calon gubernur terpilih Ahmad Lutfi berikhtiar besar akan meningkatkan daya saing meski menghadapi kenyataan sejumlah permasalahan di wilayah Jawa Tengah saat ini. Di hadapan para pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dari 35 kabupaten kota dan Jawa Tengah, serta asosiasi pengusaha, ia memaparkan sejumlah strategi yang akan ditempuh. Ahmad Lutfi mengatakan, cukup banyak persoalan yang dihadapi Jawa Tengah, mulai dari kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, hingga persoalan kesehatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, belum lama ini pemerintah juga mengeluarkan Impres nomor 1 tahun. Mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Gubernur Jawa Tengah terpilih, Pak Ahmad Lutfi secara pribadi bisa hadir dalam acara ini. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua untuk bisa para pengusaha, para anggota Kadin dapat bertemu langsung dan bertatap muka. Insya Allah nanti kita bisa berdialog bersama secara langsung dengan Gubernur terpilih. Namun ada peluang besar untuk mengatasi persoalan itu saat melihat angka inflasi rendah di Jawa Tengah. Artinya dunia usaha bisa didorong lebih cepat. Maka langkah pertama yang dilakukannya adalah merangkul para pengusaha di Jawa Tengah tanpa kecuali. Entah kemarin pengusaha memilih saya atau tidak, ini saatnya rekonsiliasi bekerja bersama membangun Jawa Tengah bareng. Tegas Ahmad. Jadi hari ini memang kita banyak mendengar ya dari dunia usaha, dari Kadin, kemudian HIPMI, kemudian dari wirausaha lain di seluruh kabupaten kota hampir 300 orang lebih yang semuanya ini adalah mendukung kebijakan kita dalam rangka membangun Jawa Tengah. Yang perlu dilakukan adalah satu, kepastian hukum, kepastian investasi sehingga ke depan ini merupakan sarana komunikasi yang baik sehingga eksplorasi pembangunan Jawa Tengah bisa berjalan. Kita prinsip sangat terbuka sekali, bahkan kita nanti ada pertemuan tertentu, bikin MOU tertentu yang semuanya sudah kita catat oleh tim transisi yang pada saatnya nanti saya mau take off untuk secara yuridis formal menjadi gubernur, semuanya berjalan dengan Kadin dan teman-teman. Oke? Usulan aglomerasi tadi gimana, Pak? Sudah kita ciptakan aglomerasi di 10 aglomerasi di wilayah kita, yang sebelumnya 5. Jadi nanti tidak hanya konektivitas terkait infrastruktur, tetapi juga banyak aspek yang nanti akan ditunjuk kepada badan. Jadi badan aglomerasi pusat, kemudian daerah, yang kita konekkan dengan kita dengan dunia usaha sehingga akan tumbuh kembang ekonomi baru di wilayah kita dengan pemerataan, tidak ada ketimpangan. Oke, cukup. Di acara Rembuk Pengusaha untuk Jawa Tengah yang digelar Kadin Jateng di Desunan Hotel Solo, Senin 3 Februari 2024 malam. Hadir di acara tersebut Ketua Kadin Jawa Tengah, Hari Nuryanto Sudiro, pimpinan Kadin dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, Ketua Tim Transisi Ngopeni Ngelakoni Dr. Zulkifli, serta Ketua-Ketua Asosiasi Usaha di Jawa Tengah. Ada Wali Kota Solo Teguh Prakoso. Hadir pula sejumlah kepala daerah terpilih atau wakil kepala daerah terpilih dari Solo, Magelang, Sragen, dan Wonogiri. Langkah berikutnya, Ahmad Lutfi telah berkomunikasi dengan separuh kementerian agar memberikan dukungan program pembangunan di Jawa Tengah. Hal ini mesti dilakukan karena pendapatan asli daerah atau PAD Jawa Tengah hanya 15 triliun. Sementara APBD plus transfer dana dari pusat hanya 24 triliun. Anggaran dana yang mepet mesti disiasati. Saya sudah berkomunikasi dengan separuh kementerian, anggaran dana bisa diarahkan di Jawa Tengah, tandasnya. Artinya, jika dukungan anggaran bertambah maka program pemerintah provinsi bisa terrealisasi. Selanjutnya ia menekankan pengusaha harus masuk dalam peran partisipasi dalam memajukan Jawa Tengah. Peran yang bisa dilakukan pengusaha dengan mensukseskan program-program pemerintah provinsi seperti meningkatkan kelas UMKM dan infrastruktur sehingga persiapan aglomerasi wilayah bisa terkoneksi, baik jalan, ekonomi, pangan, dan lain-lain. Pengusaha diajak untuk mensukseskan swasembada pangan Jawa Tengah dan nasional maupun bersama pemerintah secara mandiri dalam menopang industri. Apalagi Jawa Tengah sudah memiliki KITB Batang dan kawasan industri di Kendal.
Ahmad Lutfi menyampaikan bakal melakukan reformasi birokrasi dan tak ada lagi izin-izin yang sulit asalkan memenuhi syarat. Sehingga pengusaha lebih leluasa untuk menjalankan peran memajukan Jawa Tengah. Ketua Kadin Jawa Tengah Hari Nuryanto Sudiro berharap sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan bisa dilakukan. Terutama untuk memaksimalkan 3 sektor, yakni investasi, ketahanan pangan, dan UMKM. Kadin Jateng berkomitmen memajukan perekonomian Jateng, mendorong iklim usaha yang kondusif dan maju, kata Hari. Pihaknya juga menyampaikan buku profil kondisi ekonomi dan bisnis Jawa Tengah yang bisa menjadi rekomendasi kebijakan di RPJMD, termasuk merekomendasikan pemanfaatan CSR perusahaan yang lebih terarah. Sementara itu, Ketua Kadin Solo Ferry S. Indrianto yakin Jateng memiliki potensi sumber daya yang besar, maka harus dikelola dengan tepat. Di sisi lain, ia juga berharap ada reformasi birokrasi agar tak ada lagi ego sektoral, sehingga kinerja tak berjalan efektif. Forum ini membangun iklim usaha yang lebih baik. Jateng bisa menjadi role model pembangunan di Indonesia, kata Hari.